Halo semua, kita bakal mempelajari chapter 5, Time Value of Money, basicnya. Yang pertama, kita harus memahami cara penggunaan timeline untuk memvisualisasikan cash flow. Timeline itu sendiri merupakan garis yang mempresentasikan antara aliran kas, waktu, dan tingkat bunga. Gimana bentuk timelinenya? Ini bisa teman-teman lihat, timeline seperti ini. Di bawah itu adalah aliran kasnya, di atas ada periode, dan di sini ada interest atau bunganya nanti diketahui berapa. Kemudian angka 0, ya teman-teman perhatiin, angka 0 menunjukkan awal mula dari periode 1. Sedangkan angka 1 menunjukkan akhir dari periode 1 dan awal periode 2. Berarti angka 3 di sini itu menunjukkan akhir periode 2 dan awal dari periode 3. Sedangkan bunga yang bisa kita simbolkan dengan I atau interest terletak di bagian atas timeline. Bunga biasanya dinyatakan secara annually, namun tidak jarang juga bunga dinyatakan secara semi-annually ataupun bahkan per bulan. Dengan memahami timeline yang ini, kita bisa memahami atau memecahkan masalah nilai waktu dari uang. Kita lanjut ke compounding. Compounding itu apa? Compounding adalah proses pengakumulasian bunga atas investasi selama beberapa periode. Jadi bagaimana akumulasi bunga jika bunga tadi diinvestasi selama beberapa waktu. Sedangkan untuk bunga majemuk atau compound interest adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Jadi ada pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Pada dasarnya, perhitungan time value of money ini adalah perbandingan antara arus kas masa sekarang atau present value dengan arus kas dari masa depan atau future value. Nah, untuk hubungan antara future value dan present value pada compounding bisa kita lihat dengan rumus seperti ini. Future value sama dengan PV dikali 1 tambah I pangkat N. Biar teman-teman lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini Mr. Chan berencana untuk menginvestasikan uangnya di bank sebesar 10 juta. Nah, dia pengen investasi nih sebesar 10 juta. Bank menetapkan bunga sebesar 8% annually. Dan periode pembungaan dilakukan tiap semester atau semi-annually. Berapakah uang yang diperoleh Mr. Chan selama 3 tahun? Nah, biar kita lebih gampang jawabnya, kita jabarin dulu. Yang 10 juta ini adalah PV-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini bunganya 8%, karena dia tiap semester berarti dibagi 2 hasilnya 4%. Sedangkan untuk periodenya 3 tahun, kita kali 2 menjadi 6. Nah, kita masukin ke rumusnya. 10 juta dikali 1 tambah 0,04 ya, bukan 0,08, dipangkatkan 6, hasilnya 10 juta dikali 1,26532, hasilnya 12 juta sekian. Berarti 3 tahun lagi dari 10 juta uang Mr. Chan akan menjadi 12.600 sekian. Nah, jangan lupa konsepnya, ketika bunga itu bukan per tahun, maka kita anggap itu dengan M, maka interestnya kita bagi dengan M, dan periodenya kita kali dengan M. Nah, sekian dulu, kita lanjutin di video selanjutnya.